Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala nuwasilu qira'atana min kitab At-Tuhfatus Saniyah bi syarhil Muqaddimatil Ajurramiyah fi Qawaidin Nahwi wal I'rab li muallifihi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Taib, nadkhul baban jadidan wa huwa babun yata'allaqu bi al-marfu'at. Akhadna al-marfu' al-awwal wa huwa al-fa'il wal marfu' ats-tsani wa huwa naibul fa'il wa al marfu' ats-tsalis wa huwa al-mubtada. Nahnu al-an fi al marfu' ar-rabi' yaitu al-khabar. Fil liqa'il madhi takallamna an ta'rifil khabar an ta'rifil khabar wa ba'dil amsilah. Al-an ba'da an na'rif ma huwa al-khabar la budda an na'rif ma hiya aqsamul khabar. Jadi dalam kitab-kitab yang berbahasa Arab, setelah mengartikan sesuatu, pengertian sholat, pengertian zakat, pengertian ini, pengertian itu, biasanya datang setelahnya adalah pembagiannya. Jadi pengertian kemudian pembagian. Jadi ini bisa antum jadikan metode nanti dalam mengajarkan suatu materi. Setelah antum mengajarkan apa itu mubtada, ajarkan pembagian mubtadanya. Setelah antum mengajarkan apa itu fa'il, ajarkan pembagian fa'il. Dalam fikih misalkan setelah antum ajarkan air yang dibolehkan untuk bersuci, antum jelaskan jenis-jenis air dan seterusnya. Baik, maka di sini aqsamul khabar, bagian-bagian khabar. Qala wal khabaru qismani. Khabar ada dua macam, mufradun wa ghairu mufrad. Bahasanya agak beda dengan kitab-kitab yang lainnya. Mufrad wa ghairu mufrad katanya di sini. Baik. Fal mufradu nahwu qa'imun wa ghairul mufrad arba'atu asya'. Baik. Mufrad yang dimaksud dengan mufrad di dalam pembahasan mubtada dan khobar bukan mufrad secara makna. Itu yang harus ditekankan ya. Al muslimuna itu dinamakan mufrad. Jadi patokan mufrad itu bukan dengan mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan diterjemahkan. Kalau diterjemahkan bingung jadi. Jadi mufrad yang dimaksud di sini adalah mufrad lafaznya, bukan mufrad maknanya. Ini satu kata doang. Qaimun contohnya di situ. Zaidun qaimun, khabarnya di situ qaimun. Dan dia berbentuk mufrad. Meskipun antum ganti qaimun di situ menjadi al-muslimuna misalkan atau qaimuna, tetap dihitung khabar mufrad. Baik. Yang menjadi fokus kita adalah khabar ghairu mufrad. Ini yang banyak pembagiannya. Wa ghairul mufradi arba'atu asya'. Ada 4 bentuk dia. Yang pertama al-jar wal majrur. Yang kedua az-zarf. Kedua-duanya ini disebut dengan syibhul jumlah. Nah, kalau antum bagi pembagian khobar di kitab-kitab yang lain, khobar itu dibagi 3. Khobar mufrad, kemudian jumlah sama syibhu jumlah. Gitu kan kalau dalam kitab-kitab yang lain. Nah, kalau di sini khobar itu bentuknya mufrad sama ghairu mufrad, jadi lebih umum pembagiannya di sini. Taib. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Al fi'lu ma'a fa'ilihi ini namanya apa? Jumlah fi'liyah. Fi'il ma'a fa'il berarti ini khobar jumlah kalau dalam kitab-kitab yang lain gitu ya. Taib. Wal mubtada'u ma'a khabarihi ini jumlah ismiyah, karena jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Nahwu qaulika Zaidun fiddar. Mana khabarnya di sini? Fiddar. Bentuknya adalah jar majrur. Jar majrur itu bagian dari syibhul jumlah. Jadi kalau kita katakan syibhul jumlah itu maksudnya dua tadi jar majrur atau dzaraf. Bukan dzaraf mazruf dzaraf dan mudhofun ilaih maksudnya. Baik. Wa Zaidun indaka. Khabarnya di situ indaka. Indaka ini dzaraf dan
mudhafun ilaihnya. Inda dzaraf, kemudian kaf di situ mudhafun ilaih, bi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Taib. Kemudian wa Zaidun qama abuhu. Khabarnya di situ mana? Ya, jumlah fi'liyah dari kata qama abuhu. Ya, jumlah fi'liyah itu rukunnya ada dua, fi'il dan fa'il. Ya, qama ini fi'ilnya, abuhu fa'ilnya. Berarti fi'il dan fa'il ini dua-duanya adalah sebagai khobar untuk kata Zaid. Jadi khobar itu tidak hanya satu kata, yang bisa juga bahkan satu kalimat sempurna, ya, jumlah fi'liyah. Baik. Contoh selanjutnya wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Ya, mana di sini khobarnya? Jariyatuhu zahibatun. Ya. Nah, di sini khobarnya sendiri berbentuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu rukunnya ada mubtada dan khobar. Jadi khobar dalam ya kalimat yang mengandung khobar gitu. Jadi jariyatuhu ini khobar. Ya, jariyatuhu zahibatun, kedua-duanya adalah khobar. Tapi zahibatun sendiri adalah ya khobar juga untuk kata jariyatuhu. Jadi ada nanti untuk melihat khobar 1, khobar 2 gitu dia. Jadi khobar 1 itu khobar untuk kata Zaid, jariyatuhu zahibah, yang anak kasih tanda ini khobar 1. Nah, khobar 2-nya zahibah, ya khobar untuk jariyatuhu. Bertingkat gitu ya. I'rab bertingkat. Baik. Wa aqulu yanqasimul khabaru ila qismain. Khabar dibagi menjadi dua bagian. Al-awwalu khabarun mufradun. Yang pertama namanya khabar mufrad. Wasani khabarun ghairu mufradin. Yang kedua khabar yang tidak mufrad, ghairu mufrad. Wal muradu bil mufrad huna, pengertian dari mufrad itu ya, bukan mufrad yang lawan katanya musanna dan jamak, bukan. Mufrad di sini maksudnya adalah ma laisa jumlah wala syabihan bil jumlah. Ya, yang bukan berbentuk jumlah entah fi'liyah atau ismiyah, tidak juga berbentuk syabih bil jumlah, jar majrur dan dzaraf. Contohnya kata qaimun, ya seharusnya ganti contoh di sini al muslimuna lebih jauh, atau qaimuna, ya. Lebih bagusnya qaimuna di sini. Al muslimuna qaimuna. Ya, biar nanti kalau antum ajarkan kembali kasih contoh seperti itu ya. Sekaligus untuk menegaskan bahwasanya khabar mufrad itu bukan secara makna tapi secara lafaznya, karena ya selama lafaznya tidak berbentuk jumlah atau syabih bil jumlah maka dia disebut khabar mufrad. Baik. Wa ghairul mufradi naw'an, jumlatun wa shibhu jumlatin. Nah, sekarang baru dibagi. Ya, berarti kenapa nggak langsung aja gitu ya? Khabar langsung aja jumlah shibhu jumlah gitu. Baik. Wal jumlatu naw'an, jumlatun ismiyatun wa jumlatun fi'liyatun. Fal jumlatul ismiyatu hiya ma ta'allafat min mubtada'in wa khabar. Jumlah ismiyah adalah yang ta'allafat, mana tarakkabat, ya, yang terdiri dari mubtada dan khabar. Ya, ini umdahnya. Ya, pondasi dari jumlah ismiyah itu adalah mubtada dan khabarnya. Contohnya abuhu karimun. Ya, pada kalimat Muhammadun abuhu karimun. Jadi yang karim di situ abuhu atau Muhammad? Abuhu. Ya. Karena dia adalah khobar untuk abuhu. Berarti ya, kembali ke pengertian dari khobar itu sendiri. Pengertian khobar itu adalah mayuk milu makna mubtada, yang menyempurnakan makna mubtada, dan mana mubtadanya dikata karimun? Abuhu. Nah, berarti kembalinya ke situ. Maka Muhammad itu sifatnya adalah bapaknya mulia. Ya, ini namanya wasfun. Ya, ini namanya wasfun itu. Jadi ketika kita menjelaskan siapa itu Muhammad, dengan apa kita jelaskan? Ya, kalimat penjelasan itu namanya wasfun. Bahasa kita kalimat deskriptif. Ya, wasfun itu kalimat deskriptif. Sifatun itu yang artinya deskripsi dengan kata sifat. Ya, ini yang suka ketukar orang kadang ya. Wasfun sama sifat ini suka ketukar. Wasfun itu pendeskripsian, bisa dengan apapun.
Ya, kalau sifah itu pemberian sifat. Muhammad tinggi, ya, rumah putih, mobil baru, nah, itu sifah. Ya, maka berarti sifah ini bagian dari wasfun juga berarti. Kan memberikan kata sifat juga bagian dari bentuk deskripsi. Kan? Ketika nanya ke antum, ya, saya sedang mencari Zaid, antum tanya karena lagi Zaid yang mana? Nah, jelaskan Zaid yang tinggi. Nah, berarti itu bagian dari wasfun. Ya. Atau kalau tidak dengan kata sifat, bisa juga dengan yang lain. Misalkan anda bilang, antum tanya Zaid yang mana? Anda bilang Zaid yang bapaknya ketua RT. Nah, Zaid yang bapaknya adalah ketua RT, atau Zaid yang bapaknya DPR misalkan. Nah, berarti ya, yang bapaknya DPR itu kan bukan kata sifat di situ. Maka di situ dia dinamakan kalimat deskriptif atau wasfun. Baik. Wal jumlatul fi'liyah ma ta'allafat min fi'lin wa fa'ilin aw naibihi. Jumlah fi'liyah ya terdiri dari dua rukun. Kalau jumlah ismiyah mubtada khabar, jumlah fi'liyah itu fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Ya, jadi sama ya. Kalau dia fi'ilnya ma'lum ya berarti fa'il. Kalau fi'ilnya majhul berarti naibul fa'il. Contohnya safara abuhu. Safara abuhu min qaulika Muhammadun safara abuhu. Ya, safara di situ jumlah fi'liyah, fi'il madi. Jadi kalau mengi'rab nanti gimana? I'rabnya sepotong-sepotong dulu ya. Muhammad mubtada, ya. Kemudian safara fi'il madi, abuhu fa'ilnya. Ya, barulah untuk katakan safara abuhu khabar. Ya, fi mahalli raf'in khabar untuk kata Muhammad. Kita jadi satu gabung. Taib. Wa nahwu yudrabu gulamuhu. Contoh yang kedua, ini yang berbentuk fi'il dan naibul fa'il. Yudrabu gulamuhu, fi'ilnya, gulamuhu naibul fa'ilnya. Ya, ini pada kalimat Khalidun yudrabu gulamuhu. Jadi yang dipukul situ gulamnya, bukan Khalidnya. Taib. Nah, ini agak tricky kalau nggak ada harokat di kitab nanti nih. Ya, bayangin nanti. Ya, biasanya Khalidun kita artikan Khalidun yadribu gulamahu gitu kan. Nah, itu. Padahal kan sah-sah saja kalau dibaca dua-duanya ya, tapi artinya pun jauh beda gitu. Khalidun yadribu gulamahu atau Khalidun yadribu gulamahu. Ya. Kalau normalnya ya kita baca yadribu gulamahu kan. Ya, qra'u kitabahu begitu. Baik. Fa in kana al-khabaru jumlatan fala budda lahu min rabitin yathbituhu bil mubtada. Kalau kita lagi bahas jumlah kalau kita lagi bahas khabar jumlah ini, ada poin yang penting untuk disebutkan di sini, yaitu bahwasanya khabar jumlah itu la budda lahu min rabit. Nah, untuk garis bawahi di situ, la budda lahu min rabit, dia harus punya rabit namanya. Rabit itu secara bahasa artinya tali pengikat. Ya, yang mengikatnya dengan mubtada. Jadi agar tidak terlalu bebas khabar ini, jauh melenceng maknanya, dia harus punya ikatan, harus punya hubungan dengan mubtada. Ya, ini hanya berlaku pada khabar jumlah ya, syibhu jumlah enggak. Ya, ini harus hanya berlaku pada jumlah, mau dia ismiyah ataupun fi'liyah. Nah, rabitnya itu bentuknya apa? Tali pengikatnya itu bentuknya adalah yang pertama imma dhamirun ya'udu ilal mubtada. Bisa saja rabit itu berbentuk dhamir yang kembali kepada mubtada. Nah, kalau kita kembali ke contoh tadi, Muhammadun abuhu karimun, ya, di kalimat Muhammadun abuhu karimun ini, ya, jumlahnya kan kata abuhu karimun. Kata abuhu karimun ini harus mengandung domir yang kembali kepada Muhammad. Apa domirnya di situ? Ya, domir huwa, domir muttasil hu, al-ha, abuhu. Jadi kalau Muhammad kita ganti dengan Fatimah berarti abuha. Kalau karimunnya tetap ya karena dia kembalinya ke abu. Taib. Jadi harus ada robit namanya. Ini domir ini namanya domir robit. Wa imma ismu isyarah, bisa juga dia berbentuk isim isyarah. Ya, hadza hadhihi dan seterusnya. Contohnya Muhammadun, hadza
rajulun karimun. Ya, Muhammadun hadza rajulun karimun. Di sini mana khabarnya? Ya, jumlah ismiyah hadza rajulun karimun. Ya, hadza rajulun karimun ini kan bentuknya mubtada khabar juga. Nah, dan dia mubtadanya berbentuk hadza di situ. Ya, mabni. Nah, hadza inilah yang berfungsi sebagai rabit yang menghubungkannya dengan Muhammad. Ya, kenapa dikatakan dia bisa berfungsi menjadi rabit hadza ini? Karena hadza ini dia berubah-ubah tergantung kepada al-musyar ilaihnya gitu. Kalau musyar ilaih itu Muhammad di sini yang ditunjuk maksudnya. Jadi kalau Muhammad kita ganti dengan Fatimah kan berubah dia menjadi hadihi gitu. Ya, jadi karena dia bisa berubah-ubah ya. Rabit yang pertama tadi bentuknya apa? Domir. Domir juga kan bisa berubah-ubah tergantung kepada ya, bendanya, tergantung pada fa'ilnya. Ya, tergantung kepada mubtada'nya. Nah, isim isyarah juga begitu. Maka nanti kalau antum ingin mengingat-ingat apa itu rabit, ingat saja bahwasanya rabit itu adalah yang selalu mengikuti. Ya, jadi dia berubah-ubah. Contohnya ya isim isyarah. Baik. Kalau huruf jar misalkan nanti huruf jar ini rabit, enggak mungkin karena huruf jar dia enggak ada kaitannya, tetap dia tidak berubah-ubah. Baik. Wa syibhul jumlah nau'ani aidan, begitu juga yang syibhul jumlah ada dua macam, al jar wal majrur, nahu fil masjidi min qaulika aliyun fil masjidi. Baik. Perhatikan istilah al jaru wal majrur, bukan al jarru. Ya, al jarru isim fa'ilnya, wal majrur isim maf'ulnya. Yang katakan al jarru. Kalau al jarru itu masdar, berarti harful jarri kita katakan. Ya. Jadi al-jarru wal majrur. Baik. Wasani ya syibhul jumlah yang kedua adalah al-zaraf. Contohnya fauqal gusni. Ya, ini kalau antum mengajarkan tentang zaraf ini ya tegaskan kepada para tulab bahwasanya ya apa yang datang setelah zaraf itu di-i'rab sebagai mudhofun ilaih. Ya, karena kebanyakan nanti mereka berpikir fauqo itu amalnya sama seperti huruf jar. Majrurun bi fauqo nanti dibilang. Ya, kan keliru. Ya. Al-Ghusni itu majrurnya karena ada kata fauqo, enggak, karena dia mudhofun ilaih. Ya, jadi penyebab jar itu kan bukan hanya huruf jar. Tapi juga al-idhofah. Di sini al-idhofah penyebabnya. Baik. Min qaulika at-ta'iru fauqal ghusni. Jadi fauqo itu dzaraf, bukan dia yang menyebabkan al-ghusni majrur, tapi karena memang mudhofun ilaihi. Taib. Wa min dzalika ta'lamu anna al-khabara 'ala at-tafsili khamsatu anwa'. Nah, berarti kalau kita tafsil pembagian khabar ada 7 jenis. Mufradun wa jumlatun fi'liyatun wa jumlatun ismiyatun wa jarun ma'a majrurin wa dzarfun ma'a mubtada ma'a mudhofin ilaihi. Taib. Nah, jadi tadi di awal kita katakan khabar itu ada dua, mufrad dan mufrad. Ini pembagian secara umum. Kalau mau diperinci maka dia menjadi 5. Nah, bisa nggak kita bagi menjadi 3? Bisa, di kitab-kitab lain malah seperti itu. Yaitu khabar, mufrad, jumlah dan syibhu jumlah. Baik. Itu dia pembahasan tentang aqsamu al-khabar. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasannya. Tapi sebelum itu kita lihat contoh i'rab dulu ya. Contoh i'rab ya, Muhammadun qaimun, bagaimana mengi'rabnya? Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida. Marfu' bil ibtida. Ya, tanpa disebutkan bil ibtida juga sudah jelas di situ. Jadi nanti kalian tanya, kenapa mubtada itu marfu'? Jawabannya ada 2. Yang pertama karena hukum asalnya memang seperti itu. Yang kedua karena dia punya hak al-ibtida. Setiap kata yang punya hak al-ibtida itu dihukumi marfu. Wa alamatu raf'ihi dhammatun fi akhirih qaimun khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada, marfu'un bil mubtada sekarang, bukan marfu' bil ibtida. Jelas ya? Ya, karena khabar kan udah di belakang dia. Jadi marfu' bil mubtada, dia marfu' karena mengikuti mubtada'nya. Sebagaimana antum tahu di pertemuan kemarin bahwasanya harus ada tatabuk antara mubtada dan khabar dari sisi tanda i'rabnya. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. I'rab yang kedua Muhammadun hadara abuhu
Muhammadun mubtada hadara fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Ini berarti di i'rab satu-satu ya. Abu fa'il hadara ya marfu bil wawi niyabatan 'anid dhammah li'annahu minal asma'il khamsah. Wa abu mudhaf wal ha mudhafun ilaihi ya, fi mahalli jarrin mabniun 'alad dhammi fi mahalli khafdin atau fi mahalli jarrin. Hu di situ maksudnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Warrabit bainal khabari wal mubtada huwa dhamirul waqi' mudhafan ilaihi fi qaulika abuhu. Ya, kalimat terakhir ini tidak perlu disebutkan ketika i'rab ya. Warrabit bainal khabar enggak perlu. Ya, yang penting antum paham robitnya yang mana. Baik. Nah, itu dia akhir dari pembahasan aqsamu al khabar. Insyaallah taala kesempatan selanjutnya kita akan ambil pembahasan tentang nawasikh al-mubtada wal khabar. Nah, ini adalah inti pembahasan kita dari pembahasan khabar ya. Nawasikh al-mubtada dan khabar yang menghapus hukum-hukum mubtada dan khabar. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.